Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi bersama kami, channel Mondes Movie, channel yang khusus membahas alur film. Liburan atau bahasa kerennya healing adalah suatu kegiatan untuk mengembalikan mood kita yang sudah terkuras akibat suatu aktivitas yang terkesan membosankan. Lalu bagaimana jika acara liburan kita harus terganggu karena teman yang mengajak kita tiba-tiba menghilang? Dan yang lebih rujit lagi, ternyata menghilangnya teman kita berkaitan dengan suatu hal yang tidak disangka-sangka dan pastinya membuat kita pelangap-pelongo. Bagaimana kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di dia wae. Film diawali dengan adegan datangnya aktor utama kita yang bernama Beth di sebuah kota untuk memenuhi undangan seorang teman. Setelah sampai di tempat yang dituju, si supir yang bernama Jen menawarkan diri untuk mengantarkannya kembali jika suatu saat Beth membutuhkan jasanya. Tak berselang lama muncul seorang wanita yang merupakan sahabat Beth sekaligus orang yang mengundangnya yang bernama Kate. Dan ternyata tempat yang Kate pilih bukanlah tempat sembarangan jika dilihat dari tampilan hotel dan pemandangan di tempat tersebut. Di tempat itu Beth memberikan sebuah hadiah untuk Kate berupa kalung yang terkesan biasa-biasa saja. Namun benda tersebut adalah sebuah kunci dan inti dari kejadian yang akan terjadi pada alur cerita di film kali ini. Malam harinya Beth menghubungi sang suami yang bernama Rob untuk menanyakan kabar dari sang buah hati. Karena bagaimanapun Beth tidak bisa lama-lama berjauhan dengan sang anak tanpa kabar berita yang selalu dia tanyakan. Are you missing mommy? Setelah itu Kate langsung mengajak Beth untuk bertemu dengan sang pemilik penginapan yang bernama Sebastian. Kemudian dia menyuruh Beth untuk bersiap-siap karena malam ini dia akan berencana pergi ke sebuah klub malam untuk mengadakan pesta. Dan pastinya pesta tersebut akan diisi dengan acara joget-joget dan abok intisari seperti yang biasa dilakukan oleh para kelompok ceban pertama. Oh wait, I just want to fix my face. Thank you. Same. Ketika malam hari, dua sahabat itu akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke sebuah diskotik guna menghilangkan penat mereka. Seperti diskotik pada umumnya, tempat itu dipenuhi oleh para bos-bos dan om-om yang selalu memberikan iPhone kepada gadis-gadis dengan iming-iming surga dunia. Sementara Beth yang terlihat canggung, Kate justru terlihat sangat agresif dengan pergerakannya yang mendekati dua orang pria hidung polos untuk mengajak mereka mengadakan ritual ngadu bagong. Hal tersebut sempat ditolak oleh Beth yang masih mempunyai iman dan bertahan dari godaan dua pria yang menggodanya. Namun begitu dia sempat dicekoki minuman hingga membuatnya teler dan sempoyongan akibat dari pengaruh minuman keras yang dia konsumsi. Entah apa yang terjadi pada Beth dan Kate malam itu. Namun yang pasti pagi harinya Beth sudah tersadar dan berada di apartemen dengan tubuh yang bubuligiran dan hanya seorang diri. Seperti sebuah terjadi keributan di tempat tersebut terlihat berantakan dengan berserakannya cangcut dan kutang di setiap sudut rumah. Namun yang tak kalah mengejutkan, Beth mendapati fakta bahwa sang teman sudah tidak ada di seluruh bagian rumah. Itu artinya Kate bisa dikatakan menghilang dari tempat itu. Namun begitu, dia tidak cepat-cepat mengambil keputusan karena bisa saja Kate sedang pergi mencari makanan keluar hotel. Tak menunggu waktu lama, Beth segera menelepon Kate guna memastikan keadaannya. Namun yang terjadi, Kate tidak merespon panggilan milik temannya itu dan jelas hal tersebut menambah kekhawatiran yang sedang Beth alami saat ini. Keadaan pun mulai dirasa serius manakala sang pemilik apartemen pun tidak mengetahui kemana Kate pergi. Dan yang lebih rujit lagi, sang pemilik rumah sudah mengetahui perihal pesta yang mereka lakukan semalam. Dan itu tentu saja adalah sebuah pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh para penghuni apartemen tersebut. You're not allowed to have parties, and I have to charge you for the 2 extra guests. It's also very clearly in the rules. Siang harinya Beth mencoba mendatangi kantor polisi guna melaporkan perihal menghilangnya Kate. Di sana salah seorang polisi yang bernama Pepik meminta foto dan data diri dari Kate guna penyelidikan lebih lanjut. Ketika melihat foto itu, si polisi tampak kaget dan terkesan menyembunyikan sesuatu. Namun hal itu ditanggapi dengan santai oleh Beth karena dia menyangka bahwa itu hanyalah reaksi normal yang diperlihatkan oleh seseorang pada umumnya. Yang membuat Beth jengkel ialah laporannya yang tidak bisa diproses sebelum kejadian itu melewati batas minimum waktu menghilangnya seseorang, yaitu 1 kali 24 jam. Dan Beth tak kalah terkejutnya manakala dia melihat kasus menghilangnya seseorang yang ternyata sudah banyak terjadi di kota itu. Tak
mau menyerah begitu saja, Beth dengan ditemani Jen kemudian mendatangi diskotik yang semalam telah dikunjungi berharap mendapatkan informasi. Di sana, Jen mulai berbicara dengan penjaga diskotik tersebut. Dan ternyata darinya didapat informasi bahwa Kate telah menyewa 2 orang jablay lanang untuk menemani malam mereka. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 2 orang berondong tersebut berpotensi terlibat dalam kasus menghilangnya Kate saat ini. Sports, as in thing. I didn't know that was like an actual real thing. Tak ingin membuang waktu lagi, Beth kemudian meminta Jen untuk mencari 2 orang yang dimaksud agar misteri ini bisa menemukan titik terang. Pada akhirnya, Jen pun bisa mendapatkan informasi dan janjian untuk bertemu dengan mereka di suatu tempat. Namun alangkah terkejutnya 2 orang itu manakala dia melihat sosok Beth berada di sana. Hingga mereka pun memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Jen yang melihat hal itu kemudian mengejar mereka karena kemungkinan mereka memang benar terlibat dalam kasus ini. Hingga akhirnya dia pun berhasil menangkap salah satu dari 2 orang itu. Dan segera melakukan gerakan cangkemos agar si tersangka tidak bisa kabur. The woman you were with Fred tonight. Where's who? Where is she? Where is she? What is he saying? They took her handbag. They pawned it. Dari interogasi itu sendiri didapat sebuah fakta bahwa mereka hanya mencuri tas milik Kate dan tidak mengetahui kemana dia pergi. Karena mereka memutuskan untuk kabur setelah mencuri tas itu. Namun begitu, Beth dan Jen tidak percaya begitu saja kepada ucapan sang jablay lanang. Sebelum mereka menunjukkan di mana tas itu mereka jual. Dengan di bawah ancaman, mereka pun segera menunjukkan keberadaan tas tersebut. Segera Beth mendatangi kantor polisi guna melaporkan perihal penemuan tas sang teman yang telah dia dapatkan dari pasar gelap. Tak sesuai ekspektasi, ternyata sang polisi tetap enggan melakukan penyelidikan karena kasus ini kurang kuatnya barang bukti yang telah Beth hadirkan. Bahkan di luar dugaan, pihak kepolisian justru menyuruh Beth melakukan visum, siapa tahu dia mendapat perlakuan pelecehan. Hingga orang tersebut bisa segera diproses karena itu lebih logis daripada dia kekeh melaporkan orang itu atas dasar kasus penculikan yang kurang kuatnya barang bukti yang ada. When we are done here, we'll take you to the hospital. Is it possible you may have been assaulted? Okay. Guna mencari petunjuk lain, Beth mencoba menghubungi Jay yang tak lain adalah mantan suami dari Kate. Namun alangkah terkejutnya Beth mendengar respon dari Jay yang menganggap bahwa semua ini tidak lebih dari sebuah lelucon yang sedang Kate lakukan. Menurut pendapat Jay, menghilangnya Kate adalah sebuah permainan yang sedang dia lakukan untuk mencapai apa yang dia inginkan. Entah apa yang menjadi alasan Jay berpikiran seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, semua ini sangat membuat Beth bingung dan tak habis pikir dengan keadaan yang sedang dialami saat ini. Look, Beth, I can actually guarantee this whole... Her disappearance? Why? Why would she do that? Sedikit mendapatkan angin segar, Beth merasa terbantu manakala sang suami datang ke tempat itu. Alih-alih berharap mendapatkan petunjuk, Beth justru harus bersih tegang dengan sang suami karena dia beranggapan bahwa bisa saja Jen terlibat dalam kasus ini. Sementara apa yang dilakukan Jen kepada Beth saat ini membuatnya yakin bahwa sang supir taksi tersebut tidak mungkin terlibat dalam kasus menghilangnya Kate saat ini. No, You were just about to get into a bloody car with him. Beth, are you kidding? What if he's involved? you're being ridiculous. No. Ketika sedang berdebat dengan Rob, alangkah terpukulnya jiwa Beth manakala polisi memberikan kabar bahwa Kate sudah ditemukan dalam keadaan mati. Sontak hal tersebut semakin membuat Beth lebih terpukul karena mayat Kate ditemukan mengambang di sebuah pantai. Itu artinya bisa disimpulkan bahwa kasus ini sudah bukan kasus penculikan lagi, melainkan sudah mengarah ke sebuah kasus pembunuhan. Mengetahui hal itu, Rob kemudian mengajak Beth untuk pulang karena semua ini sudah jelas dan Beth tak perlu lagi melakukan sesuatu. Akan tetapi, insting dan feeling Beth mengatakan bahwa ada yang janggal dari kematian Kate. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk tinggal guna memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sebagai seorang teman yang peduli dengan kematian Kate, Beth meneguhkan tekadnya untuk menemukan puzzle yang hilang dari kasus kematian ini, yaitu nama sang pembunuh. Untuk itu, dia meminta izin kepada pihak kepolisian guna melihat mayat sang teman untuk yang terakhir kalinya. Ternyata hal itu dia lakukan untuk membuka kunci ponsel milik Kate, berharap dia mendapatkan petunjuk yang dia cari. Dan kita akan dibuat terkejut manakala ponsel itu telah berhasil dibuka oleh Beth. Karena di sana Beth menemukan sebuah fakta bahwa Kate pernah berselingkuh dengan Rob alias suami dari Beth. Fakta tersebut jelas membuat Beth berubah 180 derajat, yang tadinya ingin menolong sang teman harus jijik dengan perbuatan yang Kate lakukan.
Keadaan tersebut diperparah dengan sikap dari pihak kepolisian yang melakukan interogasi kepada Beth saat ini, di mana di sana polisi sudah terlebih dahulu melakukan interogasi kepada dua orang jablay lanang yang Kate sewa, dan hasilnya mereka tidak terbukti terlibat dalam kasus kematian Kate dan hanya diproses atas dugaan tindak pencurian saja. Mendengar hal itu, Beth jelas tidak terima dan menganggap pihak kepolisian tidak lebih dalam melakukan investigasi kepada mereka. Dan Beth tak kalah terkejutnya ketika polisi mengetahui bahwa sebelum kematian Beth pernah terlibat perdebatan dengan Kate yang dia tidak ingat. Sehingga hal tersebut membuat Beth masuk dalam daftar dugaan orang yang berpotensi menjadi pembunuh Kate. And several people saw you and Kate arguing when you left. We interviewed people from the Blue Parlor. That's not true. Keadaan pun semakin diperparah dengan psikologi Beth yang terganggu akibat dugaan dari pihak kepolisian. Hingga di sana Beth selalu mengubah jawaban dari interogasinya. Dan itu semakin menguatkan dugaan polisi tentang keterlibatan Beth dalam kasus kali ini. Perselingkuhan antara Rob dan Kate jelas adalah berita yang tidak ingin didengar oleh Beth pada waktu itu. Untuk itu dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada sang pelaku yang juga merupakan suaminya sendiri. Dan ternyata fakta tersebut memanglah suatu kejadian yang benar adanya. Hal tersebut diperkuat dengan sikap dari Rob yang hanya bebelangepan setelah dia dicecar beberapa pertanyaan yang penting dari kejadian itu. You were sleeping with her for months. What were you talking about? I don't know what to say. I'm sorry. Singkat cerita, polisi kembali memanggil Beth untuk melakukan proses interogasi. Dan kali ini interogasi itu akan berfokus pada keterlibatan Jen pada kasus kali ini. Karena tanpa Beth duga, polisi sudah mengantongi profil Jen yang diduga menjadi salah satu anggota dari penjahat Albania. Polisi berpendapat Beth telah berencana menyewa Jen untuk mengeksekusi Kate karena itu sangat mungkin dilakukan oleh Jen yang merupakan seorang kriminal. Mendengar hal itu, Beth jelas membantah dugaan dari pihak kepolisian yang terkesan padu wae. Namun begitu Beth sempat terdiam manakala polisi telah mengetahui perihal perselingkuhan antara Kate dan sang suami. Dan jelas dugaan itu akan digunakan oleh polisi sebagai motif Beth untuk menghabisi nyawa dari Kate itu sendiri. Sehingga keadaan ini benar-benar membuat Beth sangat-sangatlah terpojok. Mr. Zakaria, he's a member of an Albanian gang. Is connected to organized crime. You hired him to do it. Because she was having an affair with your husband. I want a lawyer. Walaupun dugaan polisi mulai masuk akal, Beth tidak ditahan karena ini hanyalah merupakan sebuah dugaan tanpa sebuah barang bukti. Sehingga hal tersebut tidak cukup kuat untuk membuat Beth dinaikkan statusnya menjadi seorang tersangka. Memanfaatkan hal itu, Beth harus berpacu dengan waktu untuk mencari pembunuh yang sebenarnya. Di tempat tinggalnya, Beth merasa curiga dengan gerak-gerik sang pemilik penginapan. Untuk itu dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya dilakukan oleh Sebastian. Dan ternyata apa yang dicurigai oleh Beth mulai terbukti dengan satu hal yang membuat kita semua tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Sebastian. Karena faktanya Sebastian selama ini telah merekam semua yang dilakukan oleh para pengunjung penginapan itu. Semua yang dilakukan oleh para pengunjung jelas terpampang pada sebuah monitor yang terhubung dengan beberapa buah kamera tersembunyi. Dan itu sangat-sangatlah membagongkan karena bisa melihat secara live pengunjung yang sedang melakukan ngadu bagong. Tak mau melewatkan kesempatan ini, Beth kemudian mencari rekaman di malam menghilangnya Kate saat itu. Di saat yang bersamaan, Sebastian telah kembali dan akan segera sampai di kamar itu. Beth sendiri harus bergegas untuk segera menemukan petunjuk di malam menghilangnya Kate. Beruntung dari rekaman itu dia menemukan sebuah petunjuk tentang dua buah mobil yang mengantar dan membawa Kate kembali. Dan itu sudah cukup membuat kasus ini menemukan sebuah titik terang. Who's that with her? Dengan ditemani Jen, Beth segera mencari tahu tentang sebuah taksi yang sempat mengantar Kate di malam kejadian. Dari si supir taksi itu sendiri, didapat sebuah petunjuk bahwa dia telah mengantar Kate ke kantor polisi. Selebihnya si supir taksi tidak mengetahui kemana Kate pergi setelah itu. Yang jadi pertanyaan, untuk apa Kate pergi ke kantor polisi dan siapa yang telah mengantar Kate kembali di malam itu. Dan pastinya hal tersebut semakin menambah rumit dan kompleksnya kasus ini. You picked up a woman. Yes, you was. Snitcher. The police station. Setelah itu secara tidak terduga muncul polisi yang datang ke tempat itu untuk menangkap Beth dan Jen.
Namun yang menarik, Beth justru menemukan sebuah fakta bahwa dia melihat mobil yang mengantar Beth pulang di salah satu mobil milik polisi. Itu artinya orang yang terakhir kali melihat Kate adalah salah satu dari polisi itu. Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh si supir taksi bahwa dia terakhir kali mengantar Kate ke kantor polisi. Namun begitu, Kate harus memiliki bukti bahwa salah satu polisi terlibat dalam kasus ini. Untuk itu dia mencoba mengkonfrontasi secara langsung salah satu dari polisi yang menjadi otak pembunuhan Kate. Dan polisi itu tak lain dan tak bukan adalah Papik, orang yang pertama kali diminta oleh Beth untuk membongkar kasus ini. Semuanya mulai terlihat jelas manakala rangkaian kejadian berkaitan satu sama lainnya. Namun sayang, saat dikonfirmasi tanpa diduga, Papik dinyatakan meninggal setelah dia terjatuh dari ketinggian secara tidak puguh-puguh. Investigasi polisi mulai menemukan bukti keterlibatan Papik dengan kasus ini. Dari rekaman CCTV membuktikan bahwa Papik sempat terlibat perdebatan dengan Kate di suatu tempat. Dengan rekaman itu sudah membuktikan bahwa Papik adalah otak dari terbunuhnya Kate saat ini. Sehingga kasus pun resmi ditutup dengan Papik sebagai tersangka utamanya. Pavic used to work Vice, and he assaulted them. We think he threatened them. Several women, IA couldn't fire him. Keadaan ini benar-benar membuat Beth lega karena sudah jelasnya investigasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, Beth pun memutuskan untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan anak dan suaminya. Di dalam rumah sendiri, Beth sudah dinanti oleh mereka. Terlepas dari sang suami sudah berselingkuh, Beth dengan besar hati mau Beth dengan besar hati mau memaafkan perihal kelakuannya yang sudah dia lakukan. Ketika sedang membersihkan baju milik sang suami, Beth menemukan sesuatu yang di luar dugaan, yaitu sebuah manik-manik dari kalung yang telah diberikan kepada Kate. Hal tersebut menegaskan bahwa Rob sebelumnya pernah bertemu dengan Kate. Itu artinya Rob kemungkinan terlibat dalam kasus terbunuhnya Kate saat ini. I got it online. Dan kita akan dibuat terkejut manakala Rob adalah pelaku sebenarnya dari pembunuhan ini. Semua berawal dari keinginan Kate untuk berkata yang sebenarnya perihal perselingkuhan mereka. Tujuan Kate mengundang Beth ke tempat itu bukanlah semata-mata untuk berlibur atau bersenang-senang. Akan tetapi inti permasalahannya untuk mengakui semua yang telah dia lakukan. You never choice, you wouldn't answer your phone. I needed to see you. Come on. Rob jelas tidak setuju dengan rencana Kate saat itu. Hingga akhirnya dia pun terlibat perdebatan dengan Kate dan tak sengaja membunuhnya di sebuah tempat. Jadi jelas orang yang berdebat dengan Kate di pantai bukanlah Papik melainkan sang suami sendiri alias Rob. It was the biggest mistake of my life. What happened between us was a mistake. Don't tell me. Get off me. Dengan fakta tersebut bisa kita simpulkan bahwa Rob adalah pembunuh yang sebenarnya. Dan polisi pun bergerak cepat untuk menangkap sang aktor dari pembunuhan ini. Dan film pun ditutup dengan pesan sekeras-kerasnya kepala seorang wanita, pasti di tubuhnya ada suatu bagian yang lembek. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya dan tetap di DIY.